channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Mohon maaf saya tidak mengenakan baju. Ini sebagai bentuk perlawanan saya terhadap ketidakadilan. Saya juga mewakili Bapak Donat Sejaga yang saat ini sudah tidak memiliki apa-apa, namun dibiarkan begitu saja. Beberapa waktu lalu, Koalisi Laki mendapat pengaduan mengenai kasus pengerusakan dan pelanggaran HAM yang dialami Bapak Donat Sejaga di Desa Diko 1, Kecamatan Lepembusu Kilisoke, Kabupaten Ende, NTT. Info yang kami dapat, sebelumnya terjadi konflik terkait peletakan batu. Bapak Donatus tidak menyetujui dilakukan peletakan batu pada tanah miliknya. Namun, Mose Laki tetap melakukan peletakan batu dan Bapak Donatus memindahkan batu itu sebagai bentuk penolakan. Pada tanggal 31 Oktober 2020, Bapak Donatus dan keluarga didatangi oleh Mose Laki Yonas Gebo CS. Terlihat jelas sebelumnya, mereka bersama meminum minuman beralkohol atau moke di dekat lokasi kejadian. Pada saat itu juga, Yonas Gebo CS menarik paksa Bapak Donatus dan keluarga keluar dan rumah mereka dibongkar sampai rata dengan tanah. Tidak hanya itu, semua tanaman juga habis dibabat. Saat kejadian itu, diduga ada 2 oknum polisi, anggota Polsek Detesoko, berada di lokasi kejadian. Mereka pergi hanya dengan pakaian di badan. Harta benda mereka ditinggalkan dan semuanya hilang. Setelah kejadian itu, Bapak Donatus mengamankan keluarganya di Kampung Pisah. Dalam keadaan dilema dan sedih, tiba-tiba Kepala Desa Diko 1, Leo 5, mendatangi Bapak Don dan mengintimidasi untuk tidak boleh tinggal di Pisah lagi. Kepala desa yang mestinya melindungi,
ini malah jadi seperti binatang buas yang tidak punya hati sedikit pun. Dalam keadaan dilematis, Bapak Don terpaksa pergi tinggal bersama adiknya bernama Bapak Kristo Jape di Bai Nagekeo. Setelah kejadian tersebut, mereka melaporkan kasus tersebut ke Polres Ende. Namun menyedihkan, kasus di SP3 dengan alasan tidak ditemukan sumber hukum dan tidak cukup bukti. Adat dijadikan senjata untuk menindas sesama yang lemah dan diaminkan oleh Polres Ende. Alasan ini sebenarnya mau menelanjangi institusi polisi. Ini buktinya ada, saksinya banyak, ada rekaman video. Yang ahli hukum ada juga diduga sembunyi saja, ikut mengaminkan tindakan yang memperkosa adat dan budaya yang sebenarnya. Untuk memastikan alasan adat, sanksi adat itu benar atau tidak, Koalisi Laki memberikan masukan kepada Kapolres Ende untuk mendengarkan pernyataan langsung dari moselaki di wilayah hukum adat beliau. Dan untuk mendukung hal tersebut, Koalisi Laki siap memberikan hasil wawancara dengan moselaki kepada Kapolres Ende. Ini kutipan pernyataan salah satu moselaki yang mewakili. Nama saya Antonius T. Moselaki di Nusa Kota, Desa Manulondo. Jadi Bapak Anton ini, Antonius T ini moselaki di Nusa Kota, Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, NTT. Yang ingin saya tanyakan adalah sanksi adat apa saja yang berlaku di wilayah tanah persekutuan Bapak? Sanksi adat yang paling pertama itu pemerkosaan. Istilahnya tutunian naka ijo, itu bukan itu yang diharapkan. Orang itu tetap diproses, namun orang itu harus membayar sanksi denda. Seperti lingkaran rotan yang besarnya babi itu harus sebesar lingkaran itu, dengan arak itu satu flash, dengan uang yang harus dipatuhi oleh permintaan adat, seperti itu. Setelah itu ada sanksi adat lain, adat apa lagi yang selain itu yang berlaku di sini selain adat sanksi mengenai pemerkosaan tadi? Sanksi adat lain itu seperti itu, yang orang itu kalau tidak mematuhi aturan adat, dia harus tetap diusirkan dari kampung ini supaya yang masyarakat lain tidak bisa mengikuti jejak dia. Seperti itu. Tadi saya sempat dengar ada yang masalah peti kelapa itu ya. Yang peti kelapa itu masih gimana? Peti kelapa itu kelapa yang sudah dilarang oleh moselaki. Tiba-tiba ada satu keluarga yang panjang itu kelapa, mereka harus kena sanksi. Sanksinya berupa kuda 1 ekor, ketupat yang besarnya seperti biji kelapa yang dia kasih turun, dengan arak 1 gusi, dengan uang yang harus dibayar kepada moselaki. Kalau tidak, dia tidak ikut jerah, dia tidak jerah. Sanksinya seperti itu. Jelaskan lagi, apa tujuan dan manfaat sanksi adat tersebut? Jadi tujuannya dan manfaatnya untuk apa yang Bapak sampaikan tadi? Sanksi adat yang kita jatuhkan kepada orang yang pajak kelapa itu supaya dia jerah, supaya dia jerah dan tidak terulang lagi dengan perbuatan-perbuatan yang sangat melanggar adat. Ya, jadi termasuk yang pemerkosaan tadi. Termasuk pemerkosaan lagi. Oke, baik. Yang ketiga, Bapak. Bagaimana prosedur pemberian sanksi adat itu? Bagian tadi kan dia sudah langgar, misalnya dia perkosa. Setelah itu dia naik kelapa, padahal sudah ada larangan. Jadi bagaimana prosedurnya mau berikan sanksi? Jadi dipanggil dulu di rumah adat atau seperti apa gitu? Kita panggil dulu di rumah, di Subukanga, kita panggil dulu orangnya. Yang sanksinya pemerkosaan, kita omong dulu. Setelah omong sanksinya begini. Terus yang turun kelapa ke situ panjat kelapa juga sanksinya seperti itu. Oh, jadi ngomongnya bukan di
Di jalan-jalan di mana-mana, tapi di Tubuh Kanga. Di Tubuh Kanga. Oke, jadi dicatat ya. Jadi ngomongnya di Tubuh Kanga. Ya, Gitu. Sanksi adat apa saja yang pernah diterapkan? Yang Bapak alami langsung? Yang Bapak lihat langsung selama ini? Sanksi adat tadi. Sanksi adat yang saya selama ini kami tidak pernah melihat karena perlakuan masyarakat sini mentaati aturan-aturan adat. Oh iya iya. Ya. Jadi apa walaupun ada sanksi tapi selama ini belum pernah ada yang melanggar adat. Ada yang melanggar adat. Jadi tidak pernah sanksi. ada ya. Jadi belum pernah ada yang Yang diterapkan di sini belum pernah dilakukan sanksi. Dilakukan oleh Ya. sanksinya. Sanksinya tidak pernah dilakukan. Oke. Berarti profesi apresiasi ya buat masyarakat Nuak Kota, kampung Nuak Kota, daerah Dona. Kita profesi bahwa masyarakat di sini sangat menaati hukum adat. Jadi mereka tetap melakukan hal-hal yang selalu berpatok pada asas-asas kemanusiaan dan asas-asas adat yang telah disepakati yang dibuat oleh nenek moyang. Apakah sanksi adat yang dibuat digunakan untuk menindas masyarakat atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat? Sanksi adat yang dibuat untuk menjaga, bukan menindas, untuk menjaga kesatuan masyarakat yang dalam hal ini bersama dengan orang tua adat. Apakah dalam hukum adat Lio, tanah yang sudah diberikan kepada masyarakat atau anak halau faiwalu bisa diambil lagi oleh masyarakat dan diberikan kepada pihak lain? Di sini kami tidak pernah berlaku tentang adat seperti itu. Tanah masyarakat yang sudah diberikan bahkan tidak diambil lagi. Dan sekarang kami juga di sini programkan tanah yang adat sebagai hak ulayat masyarakat itu sudah diserahkan kepada masing-masing orang dan disertifikatkan. Baik, jadi intinya untuk adat di tanah persekutuan di sini di Nuak Kota Dona sini, jadi tanah yang sudah diberikan kepada masyarakat anak halau faiwalu itu tidak bisa diambil lagi. Itu sudah ibarat sudah diberikan berarti tidak bisa diambil lagi. Jadi apapun alasannya tidak bisa gitu. Ada dalam hukum adat Lio, jika ada yang melanggar sanksi adat, rumah dan tanamannya dibongkar habis harta dan tanah. Jadi misalnya contoh ini ada tetangga bapak nih sebelah bawah nih, karena mereka melanggar sanksi adat, mungkin melanggar sanksi adat, jadi semua nih tempat tinggal mereka, saat mereka rumah, terus semua kebun tanaman semua mereka itu dibabat habis harta dan tanah, lalu mereka diusir hanya dengan pakaian di badan saja. Apakah ada dalam hukum adat Lio? Tidak pernah terjadi di Manulondo ini, di Tubuh Kanga Nuak Kota tidak pernah terjadi hal yang seperti itu. Baik, berarti ini jadi walaupun dari generasi sebelum Bapak juga belum pernah. Belum pernah. Belum pernah terjadi. Artinya luar biasa sekali. Jadi masyarakat tanah persekutuan di sini nenek moyang dulu belum pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Walaupun dulu belum ada ya undang-undang mengenai hak asasi manusia, tapi memang sudah ditetapkan ya, sudah seperti itu, tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Apakah ada solusi dan kebijakan dari masyarakat jika ada yang melanggar hukum adat? Contohnya seperti Bapak tadi bilang tadi, yang tadi yang perkosa dengan yang naik kelapa tadi. Itu apa ada solusi dari masyarakat jika? Solusi dari kami masyarakat panggil kedua orang tersebut untuk menghadap di Tubuh Kanga. Baru kita jelaskan bahwa kesalahan itu begini, kesalahan ini begini. Itu kami akan jelaskan. Berarti bagus lah, artinya siapapun melanggar sanksi adat tidak langsung mana-mana jadi masyarakat langsung ambil tindakan langsung usir atau apa, tetap dipanggil ke Tubuh Kanga dulu di Tubuh Kanga, dijelaskan sanksinya, dan yang kedua dijelaskan juga kepada orang yang pajak kelapa itu dijelaskan sanksinya. Seandainya dia tidak mengikuti lagi aturan dari masyarakat, dia akan kami exitkan keluar. Oke. Baik, artinya apapun sanksinya tetap ada prosedurnya. Jadi tetap dipanggil dulu, dijelaskan di Tubuh Kanga. Setelah itu, kalau memang tidak bisa ikut, baru mereka exitkan keluar, usir. Jadi artinya
tetap jadi Moselaki tetap menjunjung tinggi asas kebijaksanaan. Jadi tetap memakai prosedur untuk menegur pelaku tadi, pelanggar sanksi tadi, supaya ke depan dia jangan ulangi lagi. Apakah Bapak mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum dan hukum yang berlaku adalah hukum positif yang diatur dalam undang-undang? Saya mengakui sekali hukum adat yang berlaku, hukum negara ini berdasarkan negara hukum, dan hukum positif sudah diatur dalam undang-undang. Apa pendapat Bapak tentang penegakan hukum Indonesia? Apakah Bapak sudah puas bahwa penegak hukum kita Indonesia ini sudah saya jebol, saya tidak ada keluhan bagi saya setelah saya melihat perkembangan dunia hukum di Indonesia ini, Bapak tidak ada keluhan, atau mungkin Bapak rasa ini sudah pas, atau bagaimana Bapak? Ini begini, mungkin dari saya yang tidak mengerti hukum sama sekali, kita pangkas saja orang-orang yang sering korupsi, yang kedua yang sering membuat onar di dalam gereja ataupun di dalam masjid, itu sering mereka yang membuat onar. Sepertinya contoh, pangkasnya jangan pangkas pilih-pilih, pangkasnya harus merata. Yang korupsi benar-benar korupsi, yang menghina agama lain, sesama agama lain, itu benar-benar harus dipangkas. Jadi kami sangat-sangat menyetujui, karena undang-undang kita di sini, di negara Indonesia ini, sudah termasuk undang-undang positif. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa. Salam keadilan. Lebih aneh lagi, nama terlapor pada SP3 beda dengan nama terlapor pada STBL. Ada apa ini? Penyidiknya bingung atau kecapean sehingga lupa. Namun masalah perbedaan nama STBL dengan SP3 ini sudah dijelaskan langsung oleh Kapolres Ende saat pertemuan dengan Koalisi Laki. Pada tanggal 10 Maret 2022, Bapak Don dan keluarga hendak kembali ke kampungnya. Namun saat itu mereka diintimidasi oleh oknum-oknum polisi, disaksikan oleh kepala desa, Pak Camat setempat, dan Pak Oni, anggota DPRD Ende. Bapak Donatus dibohongi oleh oknum polisi dan oknum anggota DPR ini bahwa akan diungsikan ke Pisah untuk 1-2 malam saja, sambil menunggu wakil bupati. Ini mesti tanya ke wakil bupati, betul tidak omongan oknum-oknum yang bawa nama wakil bupati ini? Kalau betul ya tolong Pak Wakil Bupati tunaikan janjinya. Karena memberi janji kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah dan sengaja melupakannya bisa disebut sebagai ahli PHP. Kenyataannya, Bapak Donatus diungsikan ke gudang di kantor Camat Lepembusu Kelisoke. Di sana, Bapak Don dikasih bekal seadanya dari dinas sosial, itu pun setelah 1 minggu diungsikan. Mengungsikan korban ketidakadilan dan pelanggaran HAM, lalu dibiarkan menderita tanpa kejelasan proses hukum dan kehidupan selanjutnya, sama dengan ikut melakukan penindasan dan pelanggaran HAM juga. Koalisi Laki tidak sedang membahas masalah hukum adat atau masalah siapa yang punya hak atau tidak punya hak. Menyikapi kasus ini, Koalisi Laki menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tindakan dilakukan oleh Moselaki Yonas Gebo CS sangat tidak manusiawi. Tindakan tersebut adalah tindakan pelanggaran HAM dan perbuatan melawan hukum. Kalau Anda merasa punya hak untuk itu, gunakanlah prosedur yang baik. Gunakanlah pengadilan sebagai pengambil keputusan mengeksekusi, ya, bukan sesuka hati. Koalisi Laki sangat menyayangkan sikap oknum-oknum polisi yang diduga ada di tempat kejadian. Semestinya, sebagai penegak hukum, wajib menghentikan tindakan konyol dan mengamankan pelakunya. Yang ketiga,
Komisi Laki memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Ende melalui Dinas Sosial untuk membantu kebutuhan hidup Bapak Donatus CS di lokasi pengungsian. Yang keempat, untuk yang saya banggakan Moselaki dimanapun Anda berada, Komisi Laki sangat menjunjung tinggi adat dan budaya, dan mohon agar Moselaki kalau menggunakan sanksi adat tetap mesti pakai prosedur yang baik dan manusiawi. Saya sangat percaya bahwa dimanapun adat itu, adat dan budaya dibuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi kedamaian di setiap wilayah. Jangan sampai adat dijadikan senjata untuk menindas sesama manusia hanya karena masalah sepele. Komisi Laki memohon kepada Kapolda NTT melalui Kapolres Ende untuk secepatnya menuntaskan kasus ini agar Bapak Donatus mendapatkan keadilan. Ende adalah kota Pancasila. Ayo kita jaga nama kota Pancasila dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan supaya Ende ini jadi kota damai. Komisi Laki tidak sedang membenci siapapun. Komisi Laki tetap memiliki prinsip independensi yang tidak memihak dan tunduk kepada pihak manapun. Salam keadilan.